Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada video ini kami akan menyampaikan dan menjelaskan makra yang dibaca oleh Ustadz Siddiq Mulyana dalam rangkaian haflah Al-Qur'annya yang dilaksanakan di Bima dengan makra surat An-Nazi'at ayat 26. Pada saat membaca makra ini, beliau Ustadz Siddiq Mulyana membaca dengan dua riwayat dengan ayat yang sama. Dua riwayat. Dari bacaan Ustadz Siddiq itu kita bisa mengenali dua riwayat yang beliau pakai. Yang pertama, beliau menggunakan riwayat Warash dari Imam Nafi', imam qiraat yang pertama. Kenapa kita mengetahuinya? Karena kita mengenalinya dengan ciri-ciri. Dengan ciri-ciri bacaan Warash. Ciri-cirinya adalah adanya bacaan taqlil yang sangat banyak. Yang kedua, adanya bacaan naql. Kemudian adanya bacaan ibdal dan mad badal. Kemudian kita bisa mengetahui juga riwayat yang beliau gunakan adalah riwayat khalaf dari Imam Hamzah, yaitu perawi yang imam qiraat yang kelima. Imam qiraat yang kelima, ya. Imam Hamzah punya perawi Khalaf dan Khallad. Tetapi yang dipakai oleh Ustadz Siddiq adalah riwayat Khalaf. Bagaimana kita mengetahuinya? Tentu dengan ciri-ciri. Jadi kita bisa mengenali sesuatu itu dengan ciri-ciri. Demikian juga riwayat dari bacaan Al-Quran ini kita bisa mengenalinya dengan ciri-ciri. Bagaimana ciri-ciri bacaan khalaf? Yang pertama, kita bisa mengenalinya dengan bacaan imalah. Jadi bacaan khalaf itu banyak ditemui imalah. Itu bunyi E sempurna. Ada juga taklil. Kemudian ciri yang paling gampang adalah adanya saktah, bacaan saktah, yaitu berhenti sejenak 2 harakat tanpa bernapas. Berhenti sejenak 2 harakat tanpa bernapas, saktah. Baik, kita akan mulai membaca makra ini dengan riwayat Warash. Nanti kita akan mengulanginya dengan riwayat Khalaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Pada ayat ini yang berubah dalam Warash, la'ibrah dibaca dengan tarqiq huruf ra-nya, la'ibrah. Kenapa? Karena ada huruf yang berbaris kasrah sebelumnya, meskipun didahului oleh sukun, diantarai oleh sukun, huruf ba. Tetapi huruf ba sukun ini tidak menghalangi fungsi baris kasrah tadi. Dia tetap bisa membuat huruf ra dibaca tipis. La'ibarah, la'ibaratan liman yakhsha. Taklil. Karena ya di sini, alif bengkok di sini itu adalah huruf ya asalnya, sehingga oleh Warash dibaca taklil. Kemudian
أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Pada kata aantum. Di sini dalam riwayat Warash kalau bertemu dua hamzah begini ada hukum yang berlaku. Ini dua hamzah ini dihitung dalam satu kata. Kami ulangi, aantum ini dihitung dalam satu kata, meskipun sebenarnya dua kata. Sehingga Warash membaca dengan dua cara, dua wajah. Yang pertama, hamzah yang kedua diibdal dengan alif. Kemudian panjang 6 harokat. Sehingga dibaca antum. Jadi sudah diganti dengan alif. Wajah yang kedua, hamzah kedua dibaca dengan tashil. Bunyi antara ha dan alif. Jadi kalau menemukan keadaan seperti ini, dua hamzah dalam satu kata, maka Warash membaca dengan dua wajah tadi. Boleh dibaca antum atau antum, tashil. Kemudian ada mim jamak bertemu dengan hamzah. Maka Warash dalam hal ini beliau silah menyambung dengan waw, kemudian panjang 6 harokat karena mad jaiz untuk Warash 6 harokat, sehingga dibaca antum asyaddu khalqan mis. Ada nakal yaitu ketika bertemu hamzah dan didahului oleh sukun, maka baris hamzah dipindahkan ke huruf sukun sebelumnya dan hamzah hilang. Khalqan mis sama 6 harokat mad wajib. Ubanaha ini taklil baneha karena di sini ada ya, asalnya ya, bana. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa asal katanya, asal hurufnya adalah ya? Kita tasrif lughawi kalau dalam bahasa Arab. Misalnya kita sambung dengan domir anta. Banaita. Banaituma, banaitum. Sambung dengan saya, banaitu. Begitu. Banai, ya, itu asalnya. Sehingga dibaca taklil. Baneha. Lanjut. Rafa'a samkaha fasawwaha. Taklil juga. Wa awtasha laylaha wa akhraja duhaha. Taklil. Walarda. Naqal. Ada hamzah didahului oleh sukun. Baris hamzah dipindahkan ke huruf sukun sebelumnya, hamzah hilang. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا. Itu bacaan Warash pada makra ini yang dibaca oleh Ustaz Siddiq Mulyana. Kemudian beliau mengulangi bacaannya dengan riwayat khalaf. Bagaimana beliau membacanya? Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Dua perubahan. Yang pertama, limai yang pertama. Kalau bacaan kita ini adalah idgham bi gunnah. Idgham memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua dengan dengung minimal 2 harakat. Tapi kalau untuk khalaf dia tidak dengung, hanya idgham saja. Untuk nun sukun dan tanwin bertemu ya atau waw, dua itu. Maka dia idgham bi ghairi gunnah. Sehingga dibaca liman yakhsha.
Kemudian yakhsha ini dibaca imalah, sempurna. Jadi kebalikannya, kalau dalam keadaan seperti ini Warosh membaca taklil, maka Khalaf membaca imalah. Kita lanjut. Antum ashaddu khalqan amis sama baniha. Perubahannya antum. Di sini ada saktah. Salah satu struktur kalimat yang dibaca saktah oleh Khalaf yaitu ketika hamzah didahului oleh sukun tapi dalam dua kata. Diistilahkan dalam qiraat itu sakin mafsul. Sukun kemudian setelahnya alif atau hamzah tetapi dalam kata yang lain, maka dibaca saktah oleh Khalaf. Antum asyaddu khalqan, sama, khalqan amis sama, ini mat wajib 6 harokat sama dengan Warosh. Baniha, imalah, baniha. Rafa'a samkaha fasawwiha, sama, imalah. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhiha. Wal ard. Yang kedua, yang dibaca saktah oleh Khalaf ketika ada kata yang dimasuki al-ta'rif, al yang membuat dia ma'rifah, maka dibaca oleh Khalaf dengan saktah juga. Sudah 2 tadi ya. Sakin mafsul yang pertama, yang kedua ketika ada al-ta'rif. Ini wal, ini al-ta'rif, dibaca saktah juga. Wal arda ba'da dzalika dahiha, imalah. Akhraja minha ma'aha wa mar'iha wal jibala arsiha. Nah, itu makra yang dibaca oleh Ustadz Siddiq Mulyana dalam penampilan beliau pada acara haflah tilawatil Quran yang diselenggarakan oleh Pejuang Quran Bima Dompu beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini ada manfaatnya. Jika ada kekeliruan pada saat menyampaikan dan menjelaskan dan membaca ayat tadi, mohon dikoreksi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.